metode yang digunakan untuk pengujian kedua sampel tersebut adalah sama, then it would seem the most likely cause of the cyanide in the stomach maka sepertinya penjelasan yang paling mungkin mengenai mengapa ada sianida di dalam lambung is a post-mortem artifact or has occurred after death. adalah karena terjadinya perubahan setelah kematian atau karena sianida tersebut terbentuk setelah kematian. If some blood was in the stomach that contained cyanide, apabila ada darah di dalam lambung yang mengandung sianida, or if bacteria were in the stomach, atau mungkin karena ada bakteri di dalam lambung, this can lead to small amounts of cyanide being produced after death. maka hal tersebut dapat mengakibatkan terbentuknya sianida dalam lambung setelah kematian. If this is post-mortem artifact, apabila ini disebabkan oleh perubahan yang terjadi setelah kematian, then the presence of cyanide in the stomach maka adanya sianida di dalam lambung would not be evidence of the ingestion of cyanide. bukanlah bukti masuknya sianida lewat mulut. Urine was also, there was no cyanide found in the urine. Selain itu, di dalam air seni juga tidak ditemukan adanya sianida. This is also unusual given most cases would have cyanide in the urine. Ini juga tidak lazim karena pada umumnya ditemukan sianida di dalam air seni. Similarly, bile and liver samples were also negative. Begitu pula halnya dengan sampel empedu dan hati yang juga ternyata negatif. And would have be expected to be positive if someone had died from cyanide. Padahal seharusnya positif jika yang bersangkutan meninggal karena sianida. So the only cyanide was found in the stomach. Satu-satunya sianida hanya dijumpai di lambung. And if this is a post-mortem artifact, dan apabila itu disebabkan karena perubahan yang terjadi setelah kematian, there is no toxicological evidence for the ingestion of cyanide. Maka tidak ada bukti toksikologi masuknya sianida lewat mulut. There were some experiments performed that I saw in the documents. Ada beberapa eksperimen atau rekonstruksi yang dilakukan yang saya baca dalam dokumen yang diberikan kepada saya. One experiment estimated how much volume is in one sip. Salah satunya memperkirakan berapa banyak volume dalam satu seruput. But this was not done using many people. Tetapi ini tidak dilakukan dengan banyak orang. And different people are likely to sip different volumes. Dan orang-orang yang berbeda akan menyeruput dalam volume yang berbeda-beda pula. So it is my opinion Jadi menurut hemat saya that the results of this experiment hasil dari eksperimen ini are speculative and unreliable. bersifat spekulatif dan tidak dapat diandalkan. I do not believe it can be determined with any certainty. Saya tidak percaya bahwa hal ini dapat secara telak ditetapkan atau ditentukan. But only 20 milliliters of liquid was consumed. It may have been less, it may have been more. Bahwa hanya 20 ml cairan yang dikonsumsi. Bisa saja kurang, bisa saja lebih. Experiments were also used to try and predict the time of ingestion. Rekonstruksi atau eksperimen juga digunakan untuk memprediksi waktu masuknya sianida melalui mulut. But this experiment assumed a number of facts.
Tetapi eksperimen tersebut atau rekonstruksi tersebut mengasumsikan sejumlah fakta such as the temperature of the coffee when the cyanide was added, seperti suhu atau temperatur kopi ketika cyanida ditambahkan, whether all coffee has the same amount of sodium or different amounts of sodium, apakah kopi tersebut memiliki jumlah sodium yang sama atau jumlah sodium yang berbeda, and also appeared to assume it was a liquid and not a solid that was added. dan sepertinya diasumsikan bahwa cyanida yang ditambahkan ke dalam kopi adalah cyanida cair bukan cyanida padat. If it was a liquid, Apabila cyanida tersebut berbentuk cair atau dalam bentuk cair, an amount of cyanide may already have degraded before being added to the coffee, maka cyanida tersebut mungkin sudah terdegradasi sebelum ditambahkan atau dimasukkan ke dalam kopi. However, it seems to have been assumed for the experiment Akan tetapi sepertinya telah diasumsikan dalam eksperimen tersebut that there was no degradation and that the cyanide and the sodium were exactly the same when it was added to the coffee. tidak ada degradasi dan bahwa kadar atau jumlah cyanida dan sodiumnya tetap sama seperti ketika ditambahkan ke dalam kopi. If the temperature of the coffee at the cafe was higher, Apabila temperatur kopi pada kafe lebih tinggi, higher than the temperature in the experiment, lebih tinggi daripada temperatur pada waktu rekonstruksi dilakukan, the cyanide may have degraded faster than in this experiment, maka cyanida akan mungkin dapat terdegradasi lebih cepat daripada waktu eksperimen atau rekonstruksi dilakukan. and as I said, if it was in a liquid form, Dan sebagaimana saya katakan, jika dalam bentuk cair, maybe some of the cyanide had already degraded and therefore the experiment is wrong there too. mungkin beberapa dari cyanida tersebut sudah terdegradasi dan oleh karena itu maka rekonstruksi tersebut menjadi keliru. I saw no evidence in the documentation Saya tidak melihat adanya bukti di dalam dokumentasi that these variations were looked at, bahwa variasi-variasi ini atau variasi-variasi ini diperhatikan, and therefore the results could be wrong if those variations led to a different degradation. oleh karena itu maka hasilnya dapat saja salah apabila variasi-variasi tersebut menyebabkan degradasi yang berbeda. So based on the experiment that I read in the documentation, Jadi berdasarkan rekonstruksi atau hasil rekonstruksi yang saya lihat di dalam dokumentasi yang diberikan kepada saya, and all the variables that I've just described, dan juga dengan melihat pada variabel-variabel yang tadi baru saja saya jelaskan, I do not think the experiment can be relied upon to determine the time cyanide was added to the coffee. saya kira eksperimen atau rekonstruksi tersebut tidak dapat diandalkan untuk menetapkan kapan waktu cyanida dimasukkan ke dalam kopi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli. Thank you, sir, for your explanations. Tolong semua yang saya ucapkan diterjemahkan langsung gitu ya. Ya. Jangan berbicara berdua aja. Jadi saudara tadi sudah menjelaskan dari awal bagaimana mekanisme cyanida secara umum. So you have already explained from the beginning the cyanide mechanism in general. Dan juga saudara jelaskan juga dalam kasus yang kita hadapi sekarang ini. And you have also explained that in relation to the case that we are dealing with. Saudara tadi mengatakan bahwa ada dua kemungkinan cara masuknya cyanida ke dalam tubuh. You mentioned that there are two possibilities of cyanide entering the body.
Satu melalui hidung, The first route is through inhalation. satu lagi melalui mulut. The second is through ingestion. Saya tidak akan bicara tentang dari mulut, dari hidung, tapi saya bicara yang dari mulut. I'm not going to talk about inhalation. I'm going to talk about cyanide ingestion. Saudara juga tadi menjelaskan bahwa kalau orang mengkonsumsi cyanida dari mulut, You also explained that if a person consumes cyanide by way of mouth or ingest cyanide, saudara mengatakan maka cyanida tersebut akan masuk ke dalam lambung dan kemudian didistribusikan ke dalam tubuh. the cyanide will get into the stomach and then circulated throughout the body. Bolehkah saudara jelaskan setelah cyanida itu masuk ke dalam mulut, ke dalam lambung, bagi tahap-tahapannya bisa terdistribusi ke dalam tubuh itu, mana yang dilalui dulu? Could you please explain stages of internal organs of the body that would been exposed to cyanide after cyanide is ingested? Yes, so first the stomach, Ya, pertama masuk ke lambung, then the intestines, kemudian ke usus, then it moves into the bloodstream. kemudian masuk ke dalam aliran darah, It would then move to the liver. kemudian masuk ke hati, The liver would then go to the lungs and the heart and the brain. kemudian dari hati ke paru-paru, ke jantung dan juga ke otak, And also the kidneys, so to the urine. dan juga ke ginjal sehingga ada pada air seni. Kalau begitu, kapan seseorang bisa mati atau meninggal ketika mengkonsumsi cyanida? Apakah kalau cyanidanya itu hanya masuk di dalam lambung saja, tidak terdistribusi ke dalam tubuh yang lain, orang itu bisa mati atau tidak? If so, then when would a person die of cyanide? If cyanide gets into the stomach, just into the stomach, and not all over the body, would the person die? No, they would not die. The cyanide must get to places like the brain that uses a lot of oxygen and the heart that uses a lot of oxygen. Tidak, orang itu tidak akan mati. Cyanida harus sampai ke otak dan juga ke jantung supaya orang tersebut dapat meninggal dunia karena otak dan jantung menggunakan banyak sekali oksigen. So the cyanide is throughout the body by the time the person dies. Jadi pada saat yang bersangkutan atau pada saat orang tersebut meninggal dunia, maka cyanida tersebut sudah harus beredar ke seluruh tubuh. Baik, jadi harus masuk sampai ke jantung dan otak. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau umpamanya seseorang itu telah kemasukan cyanida dan telah menyerang jantung, bahkan tadi katakan sampai ke otak, apakah kita bisa teliti perjalanan daripada cyanida tersebut sehingga sampai ke jantung atau ke otak? If cyanide is ingested and the cyanide has gotten into the brain and the heart, is there a way, or would it be possible to trace the way the cyanide has traveled inside the body? No. Sometimes you can test stomach contents for cyanide and that will tell you it's oral ingestion. Tidak, kadang-kadang kita bisa mengecek kadar cyanida di dalam isi lambung. Apabila cyanida tersebut masuk lewat mulut, And if cyanide's in the lungs but not in the stomach, that might be consistent with inhalation or breathing. dan apabila cyanida ditemukan di paru-paru tetapi tidak ditemukan di lambung, maka kemungkinan cyanida tersebut terhirup masuk lewat saluran pernafasan. Body could come from